Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar nih anak-anak? Kita menyambung pertemuan kemarin dari ABCD untuk meraih cita-cita. Maka hari ini kita akan membahas aku pasti bisa. Ya. Jadi dengan tujuan apa? Anak-anak harus mampu selalu bersyukur dan dapat memanfaatkan kelebihan-kelebihan atau sifat-sifat yang dimiliki. Nah, jadi dengan adanya sifat-sifat atau kelebihan kita yang dimiliki, maka kita harus yakin ya, harus berjuang dengan ambisi yang tadi ya. Setelah tahu kelebihan kita itu apa, kekurangan kita apa, maka kita nanti akan bisa berjalan menempuh untuk meraih cita-cita. Nah, baik, aku bisa karena apa dan caranya bagaimana? Nah, kamu punya segudang kelebihan. Apa kelebihan kita? Misalnya kelebihan kita misalnya ada 7 kelebihan di sini, memberikan pijatan yang menakjubkan. Nah, itu berarti selalu termasuk kelebihan manusia. Nah, kalau misalnya kita mempunyai kelebihan seperti itu, akan mudah sekali kita menolong orang seperti itu ya. Terus mempunyai otak yang tajam. Nah, otak yang tajam itu, ingat nggak, di dalam otaknya itu segudang ide, segudang wawasan ya, ibarat komputer di otak kita itu. Kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dalam otak kita sudah bicara. Kira-kira apa ya? Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya kerjakan. Nah, diolah di situ di otak kita ya, karena ketajaman otak ini luar biasa, maka selalu otak ini diberikan pikiran yang positif ya. Hati kita tuh harus seperti itu. Lalu kemampuan berenang yang luar biasa. Nah, baik. Di sini berarti kemampuan berenang ini adalah termasuk olahraga. Jadi kalau orang yang mempunyai kemampuan berolahraga disinkronkan dengan cita-citanya, misalnya mau apa ya, ke lautan gitu, apa itu maritim misalnya ya. Nah, itu orang itu harus mempunyai kemampuan berenang. Ya. Sehingga nanti pada tesnya di situ mudah-mudahan bisa diterima seperti itu. Lalu ini ada yang mempunyai cita-cita dokter hewan karena dia kecintaan pada hewan, jadi harus sinkron ya antara kelebihan kita dengan cita-cita supaya memang dapat gitu. Nah, ini kelebihannya kecintaan pada hewan, maka seandainya Anda ingin memilih kedokteran hewan, itu sudah merasa diri kita tuh mampu ya, sayang kepada hewan. Berarti tinggal mengelolanya gitu. Tinggal bagaimana menembusnya ya. Terus berikutnya hidup yang sempurna. Ya, sebenarnya manusia itu tidak ada hidup yang sempurna. Yang sempurna itu hanya malaikat dan Allah ya. Kita selalu masih ada kekurangan-kekurangan karena kita mempunyai sifat hilaf dan lupa ya. Nah, tapi tugas kita adalah mencari kesempurnaan itu, selalu mencari ilmu, mencari wawasan dan bertanya, membaca literasi ya. Di situ akan dapat. Ya, jangan merasa udah sempurna. Tetap kita masih kurang. Lalu berikutnya, kepercayaan diri yang luar biasa. Nah, ini biasanya kalau orang yang sudah percaya diri, sudah yakin diri, tidak ragu-ragu lagi, sudah tancap aja, pilih sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan impian kita. Nah, terutama di sini ada yang kelebihan lainnya adalah murah hati, baik hati, ya, selalu menolong, selalu tidak sombong, ya. Nah, 7 kelebihan ini yang sudah dibahas kemungkinan ada di dalam pribadi anak-anak masing-masing. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan membahas lagi. Lanjut. Nah, tips untuk selalu bisa berpikir positif setiap hari. Bagaimana sih pikiran kita, otak kita supaya berpikir positif? Ya, intinya tadi harus selalu bersyukur. Apa yang diberikan oleh Allah dari pagi
dari malam mau tidur, dari pagi sampai sore kita diberikan kesehatan, harus bersyukur. Terima kasih ya Allah. Berdoa, ya. Kita diberi makan, diberi sehat, selalu bersyukur ya. Tidak boleh mengeluh, intinya seperti itu. Lalu menentukan tujuan atau goal. Goal itu apa? Putuskan impian kita. Saya mau apa sih? Saya harus melakukan apa? Ya, sesuaikan dengan bakat dan minat kalian. Seperti itu. Lalu pilih teman yang suportif. Nah, di sini teman itu kita harus lihat-lihat dulu, kita harus pandai-pandai bisa membaca apa ya namanya tubuh manusia ya, bagaimana gerakan-gerakan teman kita itu yang baik terhadap kita, yang memberikan support dari kata-katanya, dari sikapnya, dari pandangan matanya, itu bisa kita lihat ya. Jadi hati-hatilah memilih teman yang kira-kira mensupport kepada diri kita, maka kita langgeng berteman. Tetapi kalau temannya itu sebaliknya, maka kita akan putus untuk bersahabat. Ya. Terus ambil tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Aku bertanggung jawab pada perasaan dan pikiranku. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, kita harus tanggung jawab. Apapun resikonya, ya. Namanya tanggung jawab itu ya diambil. Itu resiko saya. Baik buruk resiko saya. Ya, seperti kalian kalau punya pilihan, orang tua tidak setuju, karena kita memang ambisi terhadap hal itu, maka kita putuskan saja. Tapi seandainya ada kendala, harus tanggung jawab ya. Tidak boleh menyalahkan seseorang. Baik, selanjutnya, ubah tidak bisa menjadi bisa. Nah, jadi mengubah pikiran, awalnya tidak bisa, harus menjadi bisa. Nah, di sini pastikan, yakinkan bahwa saya tuh bisa melakukan apa yang saya inginkan. Ya, harus yakin di situ. Keyakinan harus muncul. Ya. Lalu berbuat baik. Berbuat baik pada orang lain bisa membawa dampak besar bagi kita, jelas ya. Kita berbuat baik aja misalnya, kita menolong orang lain, kita membantu orang lain ya. Setiap manusia kan punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan juga masing-masing. Dari kekurangan itu kita bicara, dari kelebihan kita berikan, ya. Itu mungkin akan menjadikan manfaat selama hidup kita bisa berjalan dengan lancar ya, kalau kita sering berbuat baik. Nah, satu lagi, lihat sisi baiknya. Jadi kepada orang itu kita hanya jangan melihat hanya salahnya. Oh iya dia salah hari ini, detik ini. Nah kemarin kan baik sama kita, menolong saya ketika saya kesusahan, ya mungkin di jalan harusnya kita naik Grab, terus ada teman kita lewat bawa motor, kita ditolongin, itu kan sangat bersyukur ya. Selalu bersyukur apa yang kita terima. Gitu. Jadi berteman ini jangan melihat jeleknya, tetapi sisi baiknya. Ingat itu ya. Anak-anak silahkan dipahami, dipelajari materi ini karena ini tuntutan hidup kita. Mungkin dari Ibu dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.